Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 9 Juni 2023 Pekan Biasa ke-9. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Tobit bab 11 ayat 5 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang belas kasihan Allah yang dinyatakan baik kepada Tobit maupun kepada Sarah. Belas kasihan Allah yang dinyatakan oleh Allah kepada Sarah adalah dengan memberikan kepada Sarah Tobia, anak Tobit, untuk memperistrinya. Sementara belas kasihan yang dialami oleh Tobit, yakni Allah memberikan kesembuhan kepada Tobit dengan mempergunakan empedu ikan. Saudari dan saudara yang terkasih, poin lain yang penting dalam permenungan ini, yakni Allah menyatakan belas kasihan baik kepada Tobit maupun kepada Sarah adalah peran malaikat Allah, peran Rafael yang menjadi sarana penyalur rahmat kesembuhan baik untuk Tobit maupun untuk Sarah. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang belas kasihan Allah itu tidak saja dialami oleh Tobit, juga oleh Sarah. Belas kasihan Allah disalurkan dalam kehidupan manusia dulu, sekarang, dan esok. Dan itu dialami oleh saya dan Anda, oleh kita semua. Persoalannya terletak pada terkadang kita kurang menyadari bahwa kita selalu diberi belas kasihan Allah itu. Persoalan terletak pada kita yang selalu atau banyak kali kurang menyadari bahwa Allah selalu memberikan kepada kita, menyatakan kepada kita cinta kasih-Nya, kebaikannya. Sering kita lupa atau kita tidak sadari itu. Di sisi lain, kita adalah manusia yang mau menerima belas kasihan Tuhan melalui siapapun dan dengan cara apapun. Tetapi sulit bagi kita untuk menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita biasa bernyanyi, bukan? Ada sebuah lagu yang memang menarik, di mana isinya kita meminta, kita memohonkan dalam lagu itu supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita termasuk orang yang mau menerima berkat dari Tuhan, tetapi agak sulit menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang lain. Kita diminta tidak saja seperti Tobit dan Sarah yang menerima berkat Tuhan, tapi kita diminta untuk menjadi seperti Rafael, menjadi tangan kanan Allah, menjadi sarana Allah untuk menyalurkan berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Rafael telah diutus oleh Allah menjadi sarana Allah untuk menyembuhkan Tobit. Ingat apa yang dilakukan oleh Tobia itu atas dasar apa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Rafael kepada Tobia
supaya dia mengoleskan empedu ikan di mata ayahnya Tobit, supaya Tobit bisa sembuh dari kebutaannya. Demikian juga Rafaela, seorang yang diutus oleh Allah untuk mendampingi Tobia menuju kota Eptana, bertemu dengan Raguel, supaya kemudian Sarah, anak Raguel, bisa menjadi istri dari Tobia. Itu terjadi karena Rafael. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi saya ingatkan supaya kita tidak hanya sekedar menjadi penerima berkat dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita juga jangan pernah pelit mau menjadikan diri kita sarana Allah untuk membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dari bacaan Injil. Yesus mengajar dalam rumah ibadat, dia mengajar ahli Taurat. Tentang apa? Menurut bacaan Injil hari ini, Yesus mau menyampaikan kepada ahli Taurat tentang dirinya sebagai Mesias. Maksudnya supaya para ahli Taurat tidak hanya melihat atau mengenal Mesias sekedar sebagai anak Daud, tetapi Yesus mengajak mereka untuk menambah wawasan lebih luas lagi tentang Mesias itu. Karena menurut Yesus, Mesias itu sesungguhnya adalah anak Allah, tapi keturunan Daud. Bukan sekedar anak Daud. Jadi tidak hanya sekedar seorang manusia belaka, tetapi dia adalah anak Allah, namun menjadi keturunan Daud. Dan itu Yesus sampaikan dalam sebuah argumentasi yang sangat bagus. Yesus menghadirkan atau menyampaikan tentang Mazmur. Dalam Mazmur di mana Daud menyebut Mesias sebagai tuannya. Karena itu tentu tidak mungkin pada saat yang sama Daud menyebut Mesias sebagai tuannya dan sekaligus Mesias itu adalah anaknya. Ini mau ditegaskan oleh Yesus kepada para ahli Taurat. Memang para ahli Taurat tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena mereka punya mindset bahwa Mesias adalah anak Daud. Saudari dan saudara yang terkasih, hakikat mengajar adalah memberikan wawasan yang lebih luas tentang banyak hal atau tentang sesuatu hal. Termasuk apa yang diajarkan oleh Yesus adalah atau bertujuan supaya menambah wawasan dalam diri ahli Taurat tentang Mesias. Saudari dan saudara yang terkasih, ada banyak aktivitas dalam kehidupan menggereja. Banyak aktivitas yang sesungguhnya mau menambah wawasan. Ada pengajaran-pengajaran, ada seminar-seminar. Tetapi coba lihat, berapa banyak orang, berapa banyak umat yang menyadari bahwa seminar-seminar itu, pengajaran-pengajaran itu tujuannya untuk membuka wawasan atau menambah wawasan tentang banyak hal, terutama tentang kehidupan beriman. Bisa saja, atau kita mungkin mengalami, ketika ada seminar-seminar, sedikit sekali orang yang punya minat untuk hadir dalam seminar-seminar seperti itu, atau dalam aktivitas-aktivitas yang sifatnya pengajaran. Padahal, sekali lagi, hakikat pengajaran dalam bentuk apa saja, entah itu seminar atau apapun, semua itu punya tujuan untuk membuka wawasan dan menambah wawasan supaya tahu lebih dalam
mengerti lebih baik tentang banyak hal, terutama kehidupan beriman. Mungkin saja saya dan Anda termasuk orang yang merasa diri sudah cukup dengan pengetahuan yang kita punyai saat ini, lalu merasa tidak perlu lagi menambah wawasan baru dengan terlibat atau hadir dalam pengajaran-pengajaran yang dilakukan dalam kehidupan gereja, atau kita, saya dan Anda, termasuk orang yang merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang kita miliki, lalu kemudian enggan untuk hadir dalam seminar-seminar apapun yang dilakukan oleh paroki, atau oleh keuskupan, atau oleh gereja, atau kelompok kategorial apapun. Karena kita mungkin merasa kita sudah tahu semua. Padahalnya kehidupan beriman adalah sebuah dinamika. Pengetahuan tentang iman kita harus terus diperbaharui dan diperdalam. Dan karena itu, marilah kita melihat sedikit lebih positif. Kita tidak sekedar membuang-buang waktu kalau kita hadir dalam sebuah seminar atau terlibat dalam aktivitas pengajaran. Karena itu semua berguna untuk membuka wawasan dan menambah pengetahuan kita tentang kehidupan beriman. Tuhan memberkati.